Bogor. Apa nih guys yang terbayang? Kota hujan, kota sejuta angkot, atau tempat untuk short escape saat akhir pekan? Semua bener kok, tapi ada satu lagi nih. Kota istimewa untuk berburu kuliner legendaris yang gak ada matinya. Soto kuning atau sate sumsum, semua endes. Nah, rekomendasi pertama tim tahu nggak sih? Pasti dong, di one and only asinan. Buah-buahannya masih fresh abis. Bahkan ada ubi mentahnya juga. Jangan lupa pakai sayur mayur khas asinan. Seperti wortel, selada air, sawi asin, dan lobak. Plus sausnya guys, dijamin manis asam asin, suager. Nah, Kidia mau kasih tahu nih guys, salah satu asinan kekinian di Bogor. Apa ya istimewanya? Emang kamu lagi makan apa sih? Ini loh, aku makan asinan kekinian ini. Lihat tuh, bentuknya aja bagus banget kan, kayak mangkok. Kamu mau nggak? Nih, lihat nih sausnya. Menggoda kan? Oh asinan, aku juga makan asinan. Mana? Tada. Oke jadi guys, aku mau unboxing hari ini. Bukan. Itu channel sebelah. Ini tau nggak sih? Oke, maaf. Eits, kebiasaan nih Eva. Malum guys, dia miss unboxing. Hahaha. Nih, aku juga makan asinan. Yang ini kekinian banget. Beda lah sama kamu. Ini dalam kemasan dan bentuk yang berbeda. Oh itu asinan ya? Iya, asinan yang terbaru dan kekinian. Wah, aku baru tahu. Aku cobain ya. Aku mau nyobain dong. Eits, jangan dulu. Sebelum nyobain, kita lihat dulu cara pembuatannya. Ya, ini 2020 Kidia. Inovasi jalan terus. Kalau asinan kamu ada di mangkok, asinan Eva ada di dalam pastry guys. Hahaha. Kalah kekinian ya punyamu. Ini strudel asinan jumbo guys. Kita mau langsung bikin nih. Bahannya dulu dong siapin. Ada kismis, almond, dan kerupuk asinan. Ada buah-buahan yang akan dibikin jadi selai asinan ya guys. Kayak gini nih penampakannya kalau sudah jadi selai. Caranya, kita laminasi dulu nih puff pastry yang sudah siap. Bikinnya lama guys, 2 hari 2 malam. Jadi adonan yang udah ada aja langsung kita olah. Hahaha. Selanjutnya kita roll sampai pipih dan usahakan tingginya rata. Setelah itu, ukur dengan panjang 30 cm. Berisikan isian, lalu tutup dengan rapat. Jangan lupa ditoreh dengan pisau untuk memberi ruang agar matangnya merata. Strudel di sini banyak banget guys variannya. Selain isi asinan, ada juga isi bakso. Bentuknya mirip beef burger gini loh. Cara bikinnya pun sama. Yang membedakan hanya isiannya aja. Kalau udah, masukkan dalam cetakan ya. Dan oven selama 40 menit. Ini nih guys jadinya. Strudel asinan dan strudel bakso. Wah, menggiurkan banget ini sih. Asinannya itu loh, generous banget. Gak tanggung-tanggung nih kasih isiannya. Banyak bingo. Strudel baksonya juga gak kalah tempting. Warnanya golden brown dan dagingnya berlimpah. Ternyata inovasi strudel yang biasa diisi apel, ganti di sana guys. Masih ada pula strudel coffee caramel yang juga dimix dengan banana. Mau rasa gurih lainnya? Tenang, ada strudel jagung susu juga nih. Guys, ngomongin soal strudel, gak jauh-jauh dari pastry ya. Tahu nggak sih, ternyata pastry banyak loh jenisnya. Pastry sendiri berasal dari kata paste, hakikatnya adalah adonan yang dicampur dengan terigu, lemak, dan cairan bisa berupa telur atau air. Jenis pastry 3 golongan guys, yaitu pastry, puff pastry, dan short pastry. Strudel sendiri termasuk jenis pastry berlapis atau puff pastry. Nih lihat lapisannya. Strudel biasa diisi dengan manisan, kalau di sini diisi asinan. Nah, strudel ini udah ada sejak tahun 1696 guys. Resep klasik gitu deh.
Berikutnya, short pastry guys. Jenis pastry ini teksturnya bukan berlapis, tapi lebih seperti crumble, alias remahan gitu. Contohnya seperti pie ini guys. Biasanya disajikan dengan custard atau potongan buah segar seperti ini. Tapi bisa juga dimodifikasi dengan rasa savory, seperti potongan ayam atau daging. Satu lagi yaitu pastry biasa. Yang membedakan adalah proses memasaknya melalui 2 tahap. Pertama dimasak, lalu dipanggang. Contohnya seperti choux atau bahasa lokalnya kue sus guys. Udah ya belajar pastry-nya? Sekarang waktunya menikmati asinan strudel. Wuhuu! Guys, ini rasanya identik banget sama asinan khas Bogor. Rasa asam manisnya bikin seger. Pastry-nya berasa crunchy di luar dan lembut di dalam. Pas banget dimakan sama isiannya guys. Strudel bakso juga nggak kalah enak. Gurihnya dapet dan dagingnya kerasa banget. Yap, buat kalian yang suka manis, rasa kopi karamel ini cocok deh untuk memenuhi selera kalian. Kalau suka yang creamy, jagung susu ini pas banget guys. Apalagi ada rasa jagung yang manisnya alami. Bukan cuma Eva dan Kidia yang suka. Nih, banyak juga yang lagi hunting strudel Bogor. So yum yum. Dikemas dengan desain interior kekinian yang homey, tempat yang satu ini nyaman buat kalian berlama-lama. Gak cuma nongkrong-nongkrong loh, kalian juga bisa menikmati berbagai olahan yang sehat. Kalau selama ini burger dikenal sebagai junk food yang gak sehat dan bikin badan melar, cobain dulu burger di sini. Semua bahannya dibuat sendiri di Central Kitchen. Andalannya adalah si ban alias rotinya. Pada umumnya, ban burger bertekstur agak kasar di bagian atas. Tapi kalau yang ini dibuat selembut mungkin, biar di mulut melting-melting gimana gitu. Gak bisa diem nih Kak Gea. Lihat dapur pasti baunya kepo. Tapi open kitchen begini emang bikin penasaran sih. Kayak gimana ya burger andalan yang ada di sini? Cara buatnya sama kok seperti biasa. Bahan-bahan utamanya dipanggang alias di grill. Kalian tahu nggak sih bedanya grill dan roast? Secara harfiah artinya sama-sama memanggang. Tapi banyak orang sering salah kaprah nih. Kalau grill merupakan metode masak dengan gas sebagai sumber api. Bisa dibilang grill adalah cara cepat kalau masakannya mau cepat matang. Karena bahannya dekat dengan sumber panas. Sedangkan roast merupakan teknik masak dengan api terbuka. Cara ini bisa dilakukan menggunakan oven tertutup dengan suhu yang bisa diatur. Beda teknik, tentu beda hasil ya guys. Ini berpengaruh terhadap kualitas makanannya. Selain itu, rasa juga pasti ikut beda. Nah, kalau kalian lebih prefer grill atau roast? Tapi kalau bikin burger sih, ya pasnya emang di grill kayak gini. Eits, jangan patty-nya aja di grill. Bannya juga dong, tipis-tipis aja. Yang penting ada aroma panggangnya. Kalau udah, tumpuk semua. And jadi deh. Oh iya, tahu nggak sih kalau hamburger merupakan salah satu makanan paling favorit, jumlahnya mencapai miliaran potong yang dikonsumsi setiap tahunnya di dunia. Saking terkenalnya makanan ini sampai dibikin hari khusus untuk merayakan semua hal tentang hamburger, yaitu setiap tanggal 27 Agustus. Walaupun banyak yang bilang hamburger berasal dari Hamburg, Jerman, tapi makanan ini lebih terkenal di kalangan warga Amerika. Sebagian besar masyarakatnya makan hamburger seenggaknya 3 kali dalam seminggu. Kalau dikalikan, per tahunnya mencapai 50 miliar burger yang dikonsumsi. Wiu, udah cukup ngomongin hamburger ya. Kak Gea udah gak sabar mau nyoba ini. Nah guys, udah jadi nih burgernya. Kayaknya enak banget. Guys, jadi di tempat ini punya keunikan tersendiri. Apa keunikannya? Jadi setiap pegawai ini tuh perempuan loh. Jadi buat laki-laki yang datang ke sini pastinya jadi paling ganteng sendiri. Kayak Mas kameramen. Iya nggak? Ganteng nggak sih? Emang ganteng ya? Hah? Enggak. Terus, icip-icip. Semua menu andalannya udah dikeluarin nih. Tim hamburger siap-siap. Ada New Yorker and Patty Melt.
Bagi yang nggak suka burger dan mau makanan yang lebih sehat, silakan coba Mediterranean Salad. Nah, yang manis-manisnya ada brioche French toast dan cinnamon roll. Silakan bingung deh tuh, mau coba yang mana dulu. Tapi burgernya emang bikin penasaran sih. Bisa banget ya Kak Gia bikin ngiler. Ya udah guys, daripada ngeliatin doang, mending langsung mampir ke Menteng nih. Tepatnya di Jalan Riau, Gondang Dia, Jakarta. Kalian bisa makan nikmat kayak Kak Gia. Jangan lupa bawa budget 250 ribuan kalau mau berduaan ya. Nah, dari semua menu yang aku cobain, menurut aku nih ya, yang paling the best dari ketiga menu yaitu sandwich patty melt. Karena ini ada dagingnya guys. Karena aku penyuka daging dan ini daging lembut banget. Jadi pas udah masuk ke lidah aku tuh rasanya melting banget, approve banget guys. Guys, tahu pohon kelapa kan? Setuju ya, kalau pohon kelapa dinobatkan menjadi pohon yang paling banyak manfaatnya. Dari batang, daun, sampai buahnya. Bahkan limbahnya aja masih berguna guys. Misalnya aja batok kelapa ini. Selain dijadiin arang, ternyata batok kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet alami tuh. Melalui proses pengasapan, bakteri pembusuk bahan makanan bisa terhambat perkembangannya. Secara alami, limbah batok kelapa nantinya bisa terurai di tanah ya guys. Kalau mau lebih kreatif lagi, bisa dibikin kerajinan tuh guys. Secara, kelapa masih sangat melimpah kan ya. Kamu pasti nggak nyangka kan kalau ini terbuat dari limbah batok kelapa? Tahu lagu Nyiur Melambai? Nyiur, sebutan lain untuk kelapa. Makanya hasta karya ini disebut Nyiur Watch. Lokasi workshopnya ada di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari memanfaatkan batok kelapa menjadi karya kaligrafi, Pak Febrianto dan saudaranya mencoba kreasi lain yang lebih menarik. Oh ya guys, batok kelapanya harus yang masih utuh gini ya. Minimal cuma dibelah menjadi 2 kayak gini, bukan yang cacahan kecil-kecil. Untuk memenuhi kebutuhan batok kelapa yang sesuai standar gini, harus dikirim langsung dari Palembang. Widih, jauh ya. Alasannya sih biar gampang pas lagi bikin bagian-bagian jam tangannya. Menggunakan mesin khusus, setengah batok kelapa yang udah dipotong jadi 4 bagian ini dilubangi dan dipotong lagi membentuk lingkaran. Karena bentuk batok kelapa melengkung, harus dibikin 3 lapis tuh, dengan bagian paling atas sebagai frame tempat jarum jam nantinya. Nah, kalau udah dihaluskan bisa jadi rata, kayak gini nih. Coba kalau cuma selapis, ya nggak bisa datar bentuknya. Jelas ya guys? Oh ya guys, ngelemnya juga pakai lem resin epoxy tuh ya. Bukan lem kayu atau lem ala-ala. Karena lem resin bisa meresap sampai ke pori-pori dan tahan air juga. Tapi perlu waktu semalaman sampai lemnya benar-benar kering. Lanjut ke bagian penting lainnya nih guys, yaitu bagian rantai jamnya nih. Bagian ini juga nggak kalah detail, karena harus dibikin satu persatu. Habis gitu masih harus dilubangi buat masang pakunya. Eits, pekerjaan belum selesai sampai di sini guys. Jarum jam juga perlu perhatian khusus. Secara ukurannya mini, makanya harus pakai kaca pembesar. Udah kayak gini aja, kalau meleset bisa repot urusannya. Setengah hidup nyarinya. Hahaha.
Karena benar-benar dikerjakan manual satu persatu dengan detail, harganya juga menyesuaikan nih guys. Mulai dari 16 ribuan sampai jutaan rupiah. Wajar dong ya kalau melihat proses pembuatannya. Tapi tenang, dapat garansi 1 tahun kok. Kurang apa coba? By the way, meski karya rumahan, kalian tahu nggak sih, produksi jam batok kelapa ini udah sering dilirik sama investor besar loh. Selain produk jam tangan yang memakai full batok kelapa, jam ini juga bisa dikombinasikan dengan strap dari bahan lain nih. Tinggal disesuaikan sama selera kalian aja ya. Nah guys, ini tahu kan odading yang lagi viral? Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Nah, sekarang aku mau bikin odading by Devina yang fancy banget. Langsung yuk kita olah. Yap, dading emang lagi ngehits banget nih guys. Tapi kalian bisa kok bikin sendiri di rumah. Kalau berhasil, rasanya seperti jadi Iron Man. Sebelum Devina sharing tutorial bikin odading, cekidot dulu nih guys bahan-bahannya. Mulai dari ragi, gula pasir, butter, garam, baking soda, telur, sampai kental manis. Persis kayak mau bikin roti kan? Oke Dev, it's your time. Yang pertama harus dicampurin, ada air panas, ragi, dan gula pasir. Ketiganya harus diaduk sampai rata dan wajib didiamkan dulu selama 30 detik. Sambil nunggu racikan raginya, bisa lanjut lagi nih guys, buat adonan tepungnya. Ada tepung terigu, garam, dan baking soda. Aduk-aduk. Kalau tim tepung udah ready, balik lagi ke racikan ragi yuk. Nah, air racikan ragi inilah yang bakal ditambahin sama telur dan kental manis. Aduk terus sampai tercampur rata. Step terakhir, tinggal guyur deh air racikan raginya ke adonan tepung. Aduk lagi dan lagi, sampai kalis ya guys adonannya. Nah, proses menguleni inilah yang nggak cuma PR banget, tapi juga butuh tenaga ekstra. Ganbate Devina. Yap, secara masuk dalam kategori roti goreng, adonan odading juga bakal di resting dulu nih guys, sampai mengembang. Cukup di wrap kayak gini dan tunggu deh selama 30 menit lagi. BTW, sejak viral beberapa waktu yang lalu, ternyata banyak yang kepo nih guys sama asal-usul nama odading. Pada tahu nggak sih kalau nama odading berawal dari kisah anak Belanda yang lagi mau beli cemilan. Karena nggak tahu namanya, si anak langsung nunjuk makanannya dan bilang odading. Nah, kalau dalam bahasa Belanda, odading diartikan, oh yang itu. So, jadilah sampai sekarang disebut odading. Eits, walau baru aja melejit pamornya, roti goreng ini ternyata udah eksis dari zaman penjajahan Belanda loh. Bahkan, kalian tahu nggak sih, kalau odading pernah jadi hidangan untuk George W. Bush, Presiden ke-41 Amerika Serikat, saat kunjungan ke Istana Negara. Mantap nggak tuh? Wadidaw, odading buatannya Devina udah jadi nih guys. Mohon maaf deh kalau bentukannya mini dan gak terlalu mengembang. Namanya juga newbie ya jadi odading maker. Hehehe. Yap, saatnya odading buatan Devina di makeover nih guys. So pasti butuh aneka bahan untuk jadi toppingnya. Biar fancy gitu. Siapa tahu kan bisa ngalahin viralnya odading Mang Oleh. Hehehe. Ada aneka selai sampai taburan yang ciamik. Mix keduanya sesuai selera ya guys. And voila, odading buatan Devina mendadak jadi eye-catching guys. Kalau tampilannya udah se-fancy ini, approve dong ya, masuk dalam list jajanan kekinian di tahun 2020. Mau rasa coklat, cream cheese, sampai taro, dijamin ngeblend abis deh guys sama odading. Eits, yang rasa anak generasi 90-an pasti pada inget dong ya,
kalau odading pernah jadi jajanan SD di era 90s. Secara murmer, enak, dan ngenyangin. So pasti jadi cemilan favoritnya anak sekolahan. Yuhu, yang udah bikin gak mau kalah dong ya buat cobain bikinannya sendiri. Dan satu kata aja nih guys buat odadingnya Devina. To the nut, enak. Nah, salah satu ciri odading yang sukses dibikin adalah teksturnya yang gak bantet dan lembut pas dikunyah. Persis kayak odadingnya Devina nih guys. Nah, kalau kita bikin odading sendiri, kita bisa takar tingkat kemanisannya. So, ini karena odadingnya nggak terlalu manis, jadi manisnya aku bikin dari toppingnya. Apa sih? Nggak butuh pijet ah. Lo ngapain sih di situ? Malah gaya-gayaan, gue lapar nih. Lu ngapain di situ dari tadi? Dari tadi lo ngapain gaya-gayaan, Aryo? Ya, aku tuh nungguin kamu. Gimana sih? Kan kamu ngapain jongkok di bawah gitu? Kamu ngapain di sini gaya-gayaan? Ternyata kita mau makan. Aku sengaja nungguin kamu karena kan kita mau jalan. Mumpung kita lagi ada di Bangkok. Jadi aku mau ngajakin kamu ke tempat-tempat yang spesial. Kamu sadar dong, kita tuh masih Jakarta, Aryo. Nggak mungkin. Itu kan di Bangkok ada tuk-tuk, ya kan ada Watarun, ya kan? Capek deh. Kita lagi ada di cafe Bangkok. Oh gitu. Terus Ayo, aku mau apa? kamu makan apa emang? Makan makanan yang Bangkok ya? Ya udah kita sekarang makan itu. Iya boleh. Ternyata ini masih di Jakarta kok guys. Guys, buat kalian yang udah kangen berat melancong ke negeri Gajah Putih, kalian bisa kesini nih. Bangkok Kaki Lima yang ada di Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta. Di sini kalian bisa menikmati kuliner otentik khas Bangkok, mirip kayak di tempat aslinya. Sesuai dengan namanya, restoran ini memiliki konsep jajanan kaki lima khas Bangkok. Jadi nggak cuma makanan, dekorasinya juga dibuat semirip mungkin seperti yang ada di Bangkok. Keren kan guys? Guys, Kak Aryo sama chefnya diajakin masak otentik tom yum dan salad grill beef khas Bangkok. Permisi, Chef. Oke. Halo, saya Aryo. Ya, saya Haikal. Oh, Chef. Oke. Sorry banget nih, karena Iya, aku iya. kan biasa ke Bangkok gitu ya. Jadi aku tuh biasa banget ngeliat-liat makanan-makanan Thailand. Sekarang aku mau ngecek aja gimana Chef cara bikinnya gitu. Oh, ini simple. Kebetulan ada yang pesen request tom yum. Ya aku yang request. Oh, enak aja. Aku duluan yang pesen tadi. Oke. Bumbunya apa aja? Kita mau aku Kita liatin ada ya. tom yum ala Bangkok Kaki Lima, ini bumbunya. Oke. Ini ada vegetable-nya, ada jamur, carrot, ada cabai, ada garlic, serai ya. Nanti ada buat underlayer, garnish. Oke. Daun ketumbar pasti ya. Oke. Kemudian ada seafood. Nah, udangnya juga lumayan ya, masih fresh. Oke. Ada bakso ikan, ada cumi, ada potongan ikan kecil-kecil. Dan terakhir pasti ada jeruk nipis. Jeruk nipis. Oke. Ya. Soalnya masakan Thailand biasanya ada asem-asemnya, Iya, ada betul, manisnya gitu betul. ya. Oke, berarti gimana cara bikinnya, Chef? Kita mulai dari Boleh, kita mulai dari tumis bawang putih biasanya. Guys, tahu nggak sih, tom yum masuk dalam golongan sup loh. Berasal dari Thailand Tengah, di sini banyak sekali udang segar yang didapat langsung dari Sungai Chao Phraya. Oh iya, ada banyak versi tom yum. Nih, biar kalian nggak bingung. Yang paling populer ada tom yum gung dengan bahan dasar utama udang. Tom yum jenis ini sudah ada sejak pemerintahan kerajaan Ratanakosin. Ada juga tom yum pla dengan isian ikan. Cocok dimakan pakai nasi hangat nih guys. Tom yum gai berisi ayam dan tom yum po taik berisi seafood. Oh iya, untuk kuah ada juga loh tom yum yang berbahan dasar kuah santan. Namanya tom yum kung ma pro on nam kon. Ribet ya bacanya. Mohon maaf kalau dialeknya salah. ini kelihatan kalau chef itu jago karena kalau dilihat tadi dari cara masaknya
Kalau misalnya kita mau masak bawang putih biasanya tuh apinya nggak terlalu gede. Tapi kalau ini udah dengan wajan gede, dengan api yang gede, jadi dia emang gerakannya harus cepet. Kalau di kayak gini kan bukannya saya nggak mau bantu ya, cuman ya bantu apa gitu kan? Nggak ada yang bisa dibantu. Mohon maaf. Setelah ini apa lagi nih, Chef? Tinggal tambahkan air paling sedikit. Oh, tambahkan air? Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan air, terus masukkan aneka sayurannya deh. Aduk hingga rata. Kemudian kita tambahkan susu untuk penguat aroma dan rasanya, serta untuk mengentalkan kuah tom yumnya tuh. Jangan lupa irisan tomat dan daun ketumbarnya ya. Terakhir, beri perasan jeruk nipisnya. Asem-asem seger ini mah. Banyak banget nih. Mohon maaf. Iya. Emang sebanyak itu? Iya, tujuannya untuk satu menghilangkan flavor amis, kedua emang dia tom yum itu lebih asam ya. Asam bener. Oh. Nah, udah jelas ya guys, yang namanya tom yum harus ada rasa asam, pedas, dan gurihnya. Siap disajikan. Lanjut next menu chef, salad grill beef nih. Bahannya simple guys. Ada aneka sayuran seperti irisan selada, tomat, timun, wortel, dan bawang bombay. Bedanya, salad di Thailand ada tambahan beef atau daging sapinya tuh. Duh, enak banget ya makan salad pakai beef. Hehehe. Pertama-tama, kita olah dulu dagingnya ya. Lumuri daging dengan tepung, tipis aja. Lalu goreng sebentar, sampai tepungnya berubah kecoklatan. Tidak perlu terlalu lama. Kemudian daging harus segera digrill ya guys. Nah, uniknya, tepung ini ternyata digunakan sebagai pelapis daging agar tidak mudah gosong waktu digrill. Teknik ini memang biasa digunakan oleh masyarakat Thailand untuk mengolah daging steak. Wajar ya guys, mereka memang suka daging steak yang juicy di dalam dan lembut di luar. Kalau sudah, tinggal kita buat aja saladnya. Campurkan semua sayuran yang telah diiris, lalu tambahkan saus khas Bangkoknya. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian, salad siap di plating. Marni, lihat dong, aku bawain apa buat kamu. Banget tuh kayaknya wangi banget nih. Kamu cicipin dulu dong, cepet ini harus dicipin mumpung lagi hangat-hangatnya. Siapa tau gak sih apa yang unik dari masakan Thailand? Apa? Jadi dia tuh kan memang identiknya dengan rasa-rasa yang pedas, ada asamnya gitu ya, ada manis, pokoknya campur aduk lah. Ini sebenarnya tuh menghindari rasa enek, jadi rasanya tuh seger gitu. Dan kalau misalnya dilihat, mereka tuh sering banget masukin banyak-banyak bumbu dan juga bahan-bahan makanannya semua dicampur jadi satu gitu loh. Kadang-kadang tuh suka mikir kayak, itu serius dicampurin semuanya. Tapi enak, dan mereka juga seneng masakan yang sami mentah gitu. Jadinya nyatu gitu ya rasanya ya. Kalau di dalam mulut, rasanya pecah banget, enak seriusan. Emang juara sih salad asal Thailand ini guys. Gak cuma kaya akan serat, tapi asupan proteinnya juga dapat tuh. Wah, pokoknya kalian harus coba guys. Sekarang kita cobain makanan penutupnya ya guys. Ini dia, mango sticky rice. Wah, kayaknya sih udah pada tahu semua ya. Yap, jajanan khas Thailand ini emang sempat viral di Indonesia. Ketan dimanggain. Gak salah sih, rasanya yang manis gurih membuat mango sticky rice disukai oleh semua kalangan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau makan dulu. Jadi ya kalau bisa jangan ganggu ya. Kamu juga kalau bisa jangan ganggu loh. Udah cukup ya. Oke, jangan lupa nonton terus tau gak sih biar kita makin banyak ilmu setiap hari Senin sampai hari Jumat sampai jam 1:30 siang ya. Berarti setuju. Aduh, kenapa sih orang-orang pada gelap? Jangan ngambil